Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Kita pun diberi oleh Allah kesempatan untuk mengoreksi kekurangan diri kita dan sekaligus membenahi. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah adalah langkah yang paling baik. Kesyukuran kita itu pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap dan terus memegang keimanan kita, menyuburkan keimanan kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, surga dan neraka merupakan suatu hal yang ada, hak adanya. Orang yang beriman dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan surga bila mereka beramal soleh. Surga lambang kenikmatan. Surga adalah lambang sesuatu yang sangat mahal harganya. Oleh karena itu, Allah memerintah, Allah melarang, Allah membimbing ke jalan kebaikan supaya kita berada dalam kenikmatan yang dibuatnya, yaitu surga. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita tilik-tilik ada yang kita golongkan sebagai karcis. Di sini ada 3 karcis untuk masuk surga. Agar kita masuk surga, maka dapat melalui 3 karcis ini. Yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah Rabi'ah bin Malik al-Aslami itu diberi oleh Rasulullah, diberi kesempatan, diberi tawaran, ya Rabi'ah, mumpung kamu berada pada sisiku, apa yang engkau minta? Kata Rasulullah. Tawaran ini tidak disia-siakan oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia tidak minta unta, tidak minta rumah, tidak minta harta, tetapi yang diminta tidak tanggung-tanggung. Ya Rasulullah, aku minta agar kelak aku dapat mendampingi dan menemanimu
masuk surga. Kata Rabi'ah. Apakah tidak ada selain itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, ya Rasul, hanya itu. Kalau begitu, agar dapat memenuhi permintaanmu itu, bantulah saya agar kamu memperbanyak sujud. Kata yang pertama ternyata memperbanyak sujud. Dari dialog itulah dapat kita serap bahwa memperbanyak sujud itu akan membawa seorang masuk ke dalam surga. Memperbanyak sujud berarti melakukan sholat, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu sudah ada bilangannya, ada 5 waktu. Tetapi ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Semakin banyak kita melakukan sholat sunnah, tentu tidak meninggalkan sholat wajib, maka itu akan membawa kita, memberi peluang kita untuk masuk surga. Karena itu juga menunjukkan bahwa sholat, semakin banyak sholat berarti kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita meningkatkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah karenanya. Karakteristik yang kedua adalah tidak memiliki rasa iri dan dengki. Suatu ketika Anas bin Malik menceritakan suatu saat ketika dia berkumpul dengan sahabat yang lain, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Semua sahabat penasaran siapa ini. Ternyata ada yang lewat di hadapan sahabat itu tadi. Orang yang berjenggot, yaitu kaum Ansor. Jenggotnya masih basah dan tangannya masih mengepit sandal jepit. Begitu ketiga pertemuan yang diucapkan Nabi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Dari itu, pemirsa yang berbahagia, ada seorang sahabat yang penasaran, apa sih istimewanya itu? Kok sampai Nabi berkali-kali mengatakan dia calon penghuni surga? Siapa sahabat itu? Sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia dengan caranya sendiri ingin menginap di rumahnya 3 hari. Dengan berbicara, berdua, akhirnya apa yang diminta oleh Abdullah bin Amr bin As dipenuhi oleh laki-laki Ansor tadi. Selama 3 hari, ternyata menurut Abdullah bin Amr bin As tidak ada yang istimewa. Dia juga kalau malam biasa saja, bangun menjelang subuh, dia istighfar dan seterusnya. Cuma masih ada di benak Abdullah bin Amr bin As, apa ini? Jadi Abdullah bin Amr bin As masih menyimpan apa sih keistimewaannya, kok belum saya temukan. 3 hari itu akhirnya Amr bin As pamit,
karena saya tidak menemukan apa yang saya cari, keistimewaan Anda, maka saya akan pulang. Nah, sebelum berpaling, laki-laki Ansor itu mengatakan, betul, aku memang tidak memiliki keistimewaan apa-apa, tetapi saya tidak terbersit, hatiku tidak terbersit memiliki rasa iri, rasa dengki kepada orang yang diberikan anugerah Allah. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, ya ini yang saya cari. Inilah keistimewaan kamu yang Nabi sampai mengatakan calon penghuni surga. Nah, ini menunjukkan bahwa di samping kita berhubungan dengan Allah dengan baik, maka kita juga berhubungan dengan sama manusia. Jangan sampai ada terbersit, karena mudah sekali kalau ada orang yang kelebihan, kawan yang kelebihan, itu mudah sekali untuk timbul rasa iri. Dari mana itu? Dari setan. Oleh karena itu, di samping kita selalu memperbaiki hati kita, kita juga terus memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak mudah tergoda oleh setan. Kemudian hadis yang ketiga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa suatu saat Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, kelak kamu itu akan masuk surga dengan jalan merangkak. Nah, kata-kata inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf itu gelisah, sedih. Padahal Abdurrahman bin Auf itu terkenal kaya, terkenal dermawan. Apakah Islam melarang untuk kaya? Tidak. Tetapi kesedihan Abdurrahman bin Auf itu karena Nabi bersabda, kelak kamu akan masuk surga dengan jalan merangkak. Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya, kelompok orang kaya. Tentu harus berbeda dengan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW berkata begitu bukan harga mati, tetapi masih ada peluang agar bagaimana dia itu masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, hutangkanlah kekayaanmu kepada Allah, niscaya engkau akan masuk surga dengan jalan yang tepat. Artinya apa? Ternyata apa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak sedekah. Nah, inilah hadis yang ketiga agar kita mendapat peluang untuk masuk surga adalah gemar bersedekah, gemar sedekah. Karena itulah Allah beri kabar, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Mudah-mudahan kita semuanya terus meningkatkan ketakwaan kita. Insya Allah dengan meningkatnya ketakwaan kita, kita akan memiliki peluang untuk melakukan apa yang telah dicontohkan Nabi, apa yang telah ada dalam pelajaran-pelajaran ibrah para sahabat itu, sehingga kita sebagai hamba Allah selalu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terjauh dari menyimpang, bahkan terjauh dari perbuatan
yang mendatangkan murkanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah selalu mendapat ridhonya di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.